warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Irza Hayatul Ulfa dengan NIM 2402101666 dari Prodi Administrasi Publik. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana ketetapan digitalisasi menentukan pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembangunan sumber daya manusia dibandingkan kepemimpinan, serta akan memberikan satu contoh pemimpin yang menerapkan konsep dinamik dan kolaboratif governance. Simak ya penjelasan dari saya. Di era digital saat ini, ketetapan digitalisasi memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan. Digitalisasi yang tepat memungkinkan pemerintah memperoleh data yang akurat, cepat, dan terintegrasi. Dengan adanya digitalisasi, keputusan dapat diambil secara lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran. Tanpa digitalisasi yang akurat, keputusan dapat beresiko tidak sesuai dengan kebutuhan publik, meskipun dipimpin oleh pemimpin yang kuat. Pada aspek pengembangan sumber daya manusia, digitalisasi memungkinkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan daring, sistem penilaian kinerja, serta pemetaan kebutuhan SDM secara objektif. Nah, sebagai contoh pemimpin dengan konsep dinamik dan kolaboratif governance dapat dilihat pada Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Berikut ini adalah cuplikan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pentingnya transformasi dan regulasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Joko Widodo menekankan pentingnya regulasi transformasi digital untuk melindungi industri media di tengah gempuran kecerdasan buatan atau AI ya, Artificial Intelligence. Dalam pembukaan Kongres Persatuan Wartawan Indonesia 2023 yang berlangsung pada 26 September, Jokowi mengatakan tantangan kemajuan digital tidak hanya dirasakan di Indonesia, namun juga dirasakan oleh seluruh negara di dunia. Hal itu termasuk kondisi industri media yang sedang tidak baik-baik saja akibat gempuran AI. Jokowi menekankan pentingnya regulasi transformasi digital yang holistik untuk melindungi industri media dan industri kreatif. Presiden Jokowi mengungkapkan perkembangan teknologi seharusnya bisa menciptakan potensi ekonomi baru, bukan membunuh atau menggerus ekonomi yang sudah ada. Payung besar regulasi tentang transformasi digital memang harus dibuat dengan lebih holistik. Dari payungnya, industri kreatif harus dipayungi, UMKM kita harus dipayungi dari terjangan dunia digital ini. Ini yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Tadi baru saja kita rapat terbatas memutuskan mengenai sosial media yang digunakan untuk e-commerce. Besok mungkin keluar. Karena dampaknya memang sangat dahsyat sekali. Kita terlambat hanya berapa bulan saja sudah efeknya kemana-mana. Adapun saat ini pemerintah tengah merancang regulasi tersebut. Pasalnya jika regulasi ini terlambat, dampak yang mungkin dimunculkan bisa berpotensi dahsyat, seperti dampak dari e-commerce berbasis sosial media yang menggerus UMKM. Nah, dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup pengambilan kebijakan, penguatan regulasi, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, digitalisasi dan kepemimpinan harus berjalan secara seimbang agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. Tanpa kepemimpinan yang visioner dan adaptif, digitalisasi beresiko hanya menjadi alat teknis tanpa dampak nyata. Oleh karena itu, keberhasilan tata kelola pemerintahan modern sangat bergantung pada sinergi antara ketetapan digitalisasi dan kualitas kepemimpinan. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah mau menyimak video ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.